Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat dan Sobat PNJ dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast kami yaitu PNJ Podcast Penjaringan Jitu. Oke, perkenalkan saya Dr. Anissa, dokter internship yang bertugas di Puskesmas Penjaringan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan saya udah ditemani oleh narasumber saya yang sangat kompeten ya. Di sini Dr. Sari. Silakan dokter, sapa teman-temannya. Ya, halo Sobat PNJ, apa kabar semuanya? Oke, jadi Dr. Sari ini merupakan dokter yang bertugas di Puskesmas Penjaringan yang sekaligus bertanggung jawab atas program PTM atau penyakit tidak menular, betul ya dok? Betul sekali dok. Jadi ngobrol-ngobrol hari ini bakal seputar kesehatan telinga ya dok? Betul. Iya, karena tanggal 3 Maret kemarin itu merupakan hari yang memperingati tentang Hari Pendengaran Sedunia. Jadi Hari Pendengaran Sedunia ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga kesehatan pendengarannya, karena pendengaran ini merupakan salah satu indera yang penting ya dok ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Betul sekali dok. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang kesehatan telinga dan semoga informasi yang akan kami sampaikan ini akan berguna bagi sobat PNJ di rumah. Oke, jadi pertanyaan pertama nih dok. Iya. Selama dokter tugas, kira-kira penyebab umum yang sering terjadi di masyarakat tentang kesehatan telinga tuh kenapa ya dok? Karena kan di sini saya dapat data ya dok dari CKG, dari program cek kesehatan gratis ya teman-teman. Per tanggal 31 Desember itu ada 18,6 juta dok. Wow, banyak sekali ya. Orang yang di screening, dan dari 18,6 juta ini ada sekitar 337.000 yang pendengarannya terganggu. Sedangkan per 1 Maret informasi yang lebih dekat lagi ya dok ya, dari 4,1 juta orang yang di screening itu 51.000 orangnya mengalami gangguan pendengaran. Itu cukup banyak kan dok ya? Banyak sekali. Iya, makanya kalau dari dokter selama ini bertugas, kira-kira penyebabnya itu paling banyak apa ya dok? Oke, terima kasih Dokter Anissa. Jadi kalau di Puskesmas Penjaringan sendiri, selama saya dan kawan-kawan tim poli bertugas, itu biasanya yang paling sering pertama ketemu itu adalah infeksi telinga. Jadi datang ke poli itu udah dengan telinganya itu keluar seperti ada cairan gitu dok. Terus ada rasa denging, itu yang pertama. Biasanya infeksi paling sering itu namanya otitis media, atau kalau bahasa orang awamnya bilangnya congean. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang ada terasa telinganya seperti penuh. Dokter Anissa pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi kayak tiba-tiba tuh rasanya ketutup gitu, nggak kedengaran apapun. Iya. Nah itu namanya adalah cerumen probe atau gangguan akibat kotoran telinga yang menumpuk di liang telinga. Nah lalu yang ketiga yang paling sering terjadi yaitu adalah gangguan pendengaran. Biasanya ini sekarang lagi banyak banget nih dok penggunaan earphone yang sifatnya TWS ya. Nah itu biasanya dipakainya tuh lama ya dok ya, sampai lebih dari 1 jam. Nah ternyata itu juga menyebabkan adanya gangguan pendengaran. Tidak hanya pada kalangan yang memang sudah berumur atau senior, tapi juga pada kalangan yang muda. Nah, lalu yang keempat yang biasanya sering terjadi itu adalah cedera akibat mungkin ada benturan, kecelakaan, atau mungkin kanker, sehingga menyebabkan gangguan pendengaran yang memang didapatkan karena penyakit lain atau gangguan pendengaran sekunder. Seperti itu sih dok. Oke, nah itu banyak sekali ya sobat PNJ yang udah dokter Sari sebutkan. Iya. Nanti akan kita bedah satu-satu. Jadi yang pertama tadi dokter sempat menyinggung tentang cerumen probe dok ya. Betul. Sebenarnya cerumen probe itu apa sih dok, dan apakah itu berbahaya bagi manusia? Oke, jadi kita mulai dengan kata cerumennya dulu ya dok. Mungkin nggak semua sobat PNJ tuh hafal dengan kata-kata ini, kayak aneh gitu ya. Cerumen itu adalah kotoran yang ada di telinga dan memang secara normal itu diproduksi. Jadi sama seperti kotoran di hidung, kalau bahasa orang biasanya bilangnya upil. Nah kalau di telinga namanya cerumen. Sayangnya kita nggak menemukan bahasa yang lebih umum lagi ya, paling hanya taunya kotoran telinga saja. Nah sebenarnya dia kan diproduksi secara normalnya ada, tapi kadang-kadang pada beberapa kelompok atau beberapa orang itu bisa menyebabkan dia itu penumpukan gitu. Dan sebenarnya adalah kotoran telinga itu sebenarnya akan diserap sendiri oleh telinga kita. Jadi sistem di dalam telinga kita itu sudah cukup pintar.
Kalau terasa seumennya itu banyak, itu kita nggak perlu ya Sobat PNG untuk pakai cotton bud atau pakai kelingking. Ada juga yang pakai kayak bulu kapas gitu ya, dimasukin ke dalam untuk mengambil si seumen yang sebenarnya sudah bisa diambil sendiri oleh telinga kita. Sayangnya adalah beberapa orang mengambil itu dan akhirnya bukannya keluar, malah semakin terdorong ke dalam ke gendang telinga. Seperti itu, Dok. Oke, jadi bisa didengar ya Sobat PNG, kalau serumen prop atau kotoran telinga itu memang hal yang alami dan bisa hilang sendiri tanpa perlu kita korek-korek sebenarnya. Oke, masih sorry Dok. Jadi kalau tadi serumen aja itu kan kotoran telinga. Kalau serumen prop dia tuh mengeras dan menumpuk sehingga menyumbat liang telinga sehingga membuat gangguan pendengaran. Jadi kalau serumen prop tuh jatuhnya sudah penyakit. Kalau serumennya saja sebenarnya normal seperti itu. Oke, sudah diluruskan oleh Dokter Sari ya. Oke, masih menyinggung tentang penurunan pendengaran oleh serumen tadi Dok ya. Jadi ada beberapa kasus nih Dok, pasien yang meneteskan minyakan ke telinganya, katanya bisa membantu untuk mengeluarkan kotoran itu. Nah itu kira-kira mitos atau fakta ya Dok? Jawabannya ini bisa 50-50 nih Dok, karena tergantung minyaknya apa dulu. Kalau menggunakan minyak zaitun kan mungkin Sobat PNG tahu ya, minyak zaitun itu ada dua, ada yang topical gunanya untuk di kulit supaya kulit tidak kering, ada yang memang minyak zaitun dipakai untuk makanan yang biasanya dipakai untuk salad dan lain-lain. Nah kalau saya sih biasanya pasien itu dapat obat Dok dari sini. Kalau dilihat kotorannya masih keras nih, serumen popnya masih belum bisa kita ambil, maka kita akan kasih obat tetes. Nah, minyak zaitun itu sama nggak sih fungsinya dengan obat tetes? Bisa jadi sama kalau penggunaannya tepat. Nah, jadi kalau misalnya mau dipakai untuk melunakkan atau melembekkan, jadi tujuannya bukan mengeluarkan ya. Harus diingatkan lagi ya Sobat PNG bahwa tujuannya bukan untuk supaya kotoran itu bisa keluar dengan mandiri. Tapi dia tujuannya adalah supaya kotoran yang tadinya keras itu bisa menjadi lembek sehingga nantinya setelah lembek bisa dibantu juga untuk pasiennya tidak sendirian mengorek tapi langsung datang ke poli kita atau mungkin ke klinik terdekat untuk bisa diambil gitu. Jadi tetap bantuan tenaga kesehatan ya Sobat PNG, jangan coba-coba sendiri loh. Oke, jadi begitu ya Dok ya, harus tetap ke fasilitas kesehatan Dok. Betul ya, jangan sendiri karena kadang saya baca tuh Dok di komen-komen medsos ada yang pakai jepit rambut yang lidi, ada yang pakai jarum pentul atau pakai bulu-bulu yang kemoceng gitu Dok. Itu nggak boleh Dok ya? Nggak boleh. Dan sebenarnya ya Dok, cotton bud pun sebenarnya tidak boleh loh. Awal mula cotton bud itu diciptakan itu hanya untuk membersihkan kotoran hidung pada bayi. Makanya ukurannya kecil. Jadi cotton bud itu kalau menurut Pak Satuan Dokter THT se-Indonesia itu bukanlah digunakan untuk membersihkan telinga. Jadi sebenarnya cotton bud juga tidak boleh loh Dok. Gitu ya Sobat PNG, inget ya, nggak boleh ya. Tuh ya Sobat PNG. Oke, selanjutnya tadi dokter sempat singgung tentang conge ya Dok ya, atau otitis media ya. Nah itu kira-kira apa ya Dok conge itu? Kalau yang tadi kan kita ngomongin tentang kotoran telinga. Nah sekarang kita masuk, ternyata telinga juga bisa infeksi. Sama seperti badan kita yang lain, anggota badan kita yang lain kan kadang-kadang kita ada gatal-gatal, ada diare, ada batuk. Nah ternyata di telinga juga punya namanya infeksi, yaitu otitis media. Otitis media itu kalau dia mulainya kurang dari 2 minggu, maka kita bisa katakan namanya otitis media akut. Tapi kalau dia menetap sampai dengan lebih dari 2 minggu, maka dinamakan otitis media supuratif kronis. Itu adalah infeksi yang ada di dalam gendang telinga. Jadi kalau misalnya Sobat PNG lihat di Google nih, bentuk telinga atau gambar telinga, di dalam tuh ada namanya selaput tipis, mengkilat seperti mutiara, dan itu biasanya kalau menggunakan alat bantu itu bisa kelihatan dia utuh bagus sekali. Nah itu namanya adalah gendang telinga. Setiap suara yang masuk dan Sobat PNG dan juga dokter dengar itu pasti masuknya lewat gendang telinga. Tapi kalau tak jadi pada otitis media itu, gendang telinganya mengalami radang, sehingga pada saat dia radang ada yang bisa sampai robek, ada yang dia hanya merah saja di liangnya, sehingga keluarlah kompensasi dari tubuh berbentuk cairan. Cairannya itu bisa warnanya putih kekuningan atau bahkan menjadi nanah. Nah, nanah itu adalah kumpulan infeksi atau kumpulan kuman penyebab si otitis media tadi. Sehingga kalau yang itu udah fatal banget,
ya, nggak boleh itu dibersihin pakai korek kuping atau kita masukin air karena gendang telinganya sedang ada radang. Kalau gendang telinganya sampai robek atau bisa sampai bolong menetap, itu nggak bisa dibeli di mana-mana ya Sobat Penji. Gendang telinga itu kita tuh udah datang dari lahir tuh cuman satu kanan, satu kiri. Jadi kalau sampai sobek, kita harus yang namanya implan gendang telinga. Bahaya kan? Jadi nggak boleh dari yang hal kecil hanya sekedar korek-korek, tapi jadinya berujung fatal gitu. Nah, Sobat Penji denger ya tadi, kalau misalnya telinga berair berarti dok ya, itu harus segera ke Pasienkes. Jangan asal korek-korek atau taruh-taruh obat sendiri dok ya. Betul. Iya, karena tadi katanya bisa sampai fatal dok ya. Ya, karena sering banget nih dok, saya ketemu pasien di poli, itu mereka sudah bergerak sendiri ke apotik untuk beli obat tetes telinga. Dan mostly itu obat tetes telinganya adalah yang mengandung antibiotik. Padahal nggak semua loh butuh antibiotik, ada juga yang memang disebabkan oleh penyebab lain, contohnya jamur. Nah, kalau kayak gitu kan berarti obat tetesnya bukanlah si antibiotik itu. Jadi ingat ya, penggunaan antibiotik itu harus seizin dokter, bukan tenaga medis lain selain dokter, dan hanya ada di klinik, rumah sakit, atau puskesmas. Gitu ya. Nah, tadi berarti pendengaran yang menurun, terus telinga keluar cairan, nyeri, itu tidak bisa dianggap sepele ya teman-teman Sobat Penji ya. Oke, jadi selanjutnya kita bahas tentang penggunaan earphone tadi dok. Tadi sempat disinggung ya dok ya. Kan zaman sekarang dok ya, kebanyakan pada pakai earphone nih dok. Apalagi sekarang udah nggak pakai kabel ya, udah makin praktis dok ya. Nah kira-kira ada juga kan dok pekerjaan yang membutuhkan earphone tadi. Nah kira-kira ada nggak sih dok tips biar masih bisa pakai tapi lebih aman gitu? Oke, ya jadi tadi ada dua klausul ya gangguan pendengarannya. Yang pertama memang karena disengaja, yaitu adalah penggunaan earphone yang lama, atau yang kedua memang tidak sengaja. Tidak sengaja itu artinya gini, kalau kita bekerjanya di tempat yang tenang seperti ini dok, itu aman. Tapi kan ada juga beberapa orang yang memang bekerjanya di tempat yang bising. Contohnya misalnya di tempat pabrik, di bandara, yang memang polusi udara, polusi suaranya itu sangat besar. Nah biasanya itu udah ada perlindungan pekerjanya, yaitu dengan menggunakan earbud namanya. Earbud itu dipasang di liang telinga, tujuannya adalah mengurangi bising. Karena bising yang boleh itu kalau nggak salah adalah tidak boleh di atas 70 desibel. Jadi nanti Sobat Penji kalau yang bekerja di tempat bising, itu boleh ditanyakan kepada pimpinan pekerjaannya apakah harus menggunakan earbud atau tidak, atau mungkin Sobat Penji pasang sendiri aja, karena ternyata gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh suara bising itu akan mengenai yang namanya tuli saraf. Jadi itu lebih bahaya lagi nanti, ujung-ujungnya dia tidak akan bisa mendengar dan tidak bisa pakai alat bantu dengar karena memang sarafnya yang sudah bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang sedang tren sekarang adalah penggunaan TWS, yaitu earphone yang sifatnya tidak menggunakan kabel. Dan bahkan sekarang ya dok, kalau aku lihat tuh udah mulai banyak lagi yang back to basic, jadinya menggunakan earphone dengan menggunakan kabel karena ternyata radiasinya tidak sekuat yang itu. Nah penggunaan yang tepat itu adalah sebenarnya menggunakan prinsip 60-60. 60 itu maksudnya adalah soundnya atau bunyinya tidak boleh lebih dari 60%. Kan biasanya kalau Sobat Penji tuh menggunakan earphone itu maka kan ada setting volumenya. Nah itu tidak boleh lebih dari 60%. Usahakan di bawah 40 lah yang paling aman sekali. Dan tidak boleh lebih dari 60 menit. Makanya prinsipnya adalah 60/60. Nah nanti kalau sudah 60 menit di off kan, baru nanti harus lapang dulu, mungkin istirahat sekitar setengah jam baru menggunakan lagi. Begitu dok. Oke, jadi sebenarnya untuk tipsnya tadi gampang dilakukan dok ya, nggak ribet dan bisa diaplikasikan oleh Sobat Penji di rumah. Iya. Oke, selanjutnya dari dokter ada nggak sih dok tips untuk menjaga kesehatan telinga yang bisa dilakukan oleh Sobat Penji di rumah? Oke, yang pertama sudah pasti tadi yang sudah jelas kita ini penggunaan earphone ya. Penggunaan earphone-nya tidak boleh melebihi batas yang tadi sudah ditetapkan, yaitu 60-60. Lalu yang kedua adalah ingat, cotton bud itu bukan untuk telinga. Ingat lagi tagline-nya ya. Jadi cotton bud itu gunanya untuk hidung bayi dan kita bukan anak bayi. Jadi tidak boleh sembarangan
nyongkel-nyongkel telinga, apalagi dengan tangan, dengan alat bantu yang tadi dokter sebutkan, itu tidak boleh. Kotoran telinga itu basically emang akan bisa diserap sendiri oleh badan kita. Jadi jangan lupa untuk memeriksakan rutin, sama seperti kita periksa gigi. 6 bulan sekali mungkin kalau mau datang ke puskesmas atau ke klinik untuk dibersihkan telinganya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya habis mandi, mungkin biasanya habis berenang atau mandi yang sifatnya tak terpapar dengan air, kalau bisa dikeringkan dengan handuk yang bersih dan itu tidak usah sampai ke dalam-dalam gitu. Lalu yang keempat yaitu adalah usahakan untuk selalu makan makanan sehat dan juga jangan menggunakan kayak korek-korek kuping yang memang sifatnya itu dia bisa merusak gendang telinga. Kalau ada keluar cairan itu tidak boleh dimasukkan obat-obatan dari apotik atau misalnya dari beli sendiri gitu ya. Jadi harus diperiksakan dulu ke klinik atau ke puskesmas dan atau juga ke rumah sakit untuk dilihat sama dokter apakah ini gendang telinganya bermasalah atau tidak, seperti itu. Oke, jadi Sobat PNG tadi kita ngobrol-ngobrol juga udah banyak dok ya tentang kesehatan telinga yang tadi Sobat PNG bisa catat untuk kemudian diaplikasikan. Jadi dokter, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol hari ini, ada nggak sih dok pesan yang mau dokter sampaikan ke Sobat PNG mengenai menjaga kesehatan telinga? Oke, jadi mungkin pesan saya sedikit aja ya Sobat PNG, bahwa sekarang itu media sosial sudah sangat banyak informasi. Tapi balik lagi, informasi mana yang harus dipercaya? Saya yakin Sobat PNG bisa memfilter atau memilih mana informasi yang pas. Percayakan informasi tersebut berdasarkan dari tenaga kesehatan, itu yang pertama. Terus yang kedua, datang dan periksakan ke puskesmas ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit kalau memang ada gangguan. Jangan mendiagnosa sendiri hanya berdasarkan AI atau berdasarkan internet. Lalu yang ketiga, usahakan selalu jaga kebersihan telinga kita. Itulah kenapa kita harus mandi 2 kali sehari. Kalau kita habis mandi dan berenang, itu usahakan dikeringkan supaya kelembapan telinganya tetap terjaga dengan bersih. Dan kalau memang ada batuk pilek, itu biasanya memang akan sering ada rasa seperti berdengung, jadi tidak usah dipusingkan. Nanti pada saat batuk pileknya sudah sembuh, biasanya juga radangnya juga akan hilang sendiri gitu. Dan usahakan obat-obat yang didapatkan dari dokter dipakai dengan baik ya. Jangan baru hari ini dibawa pulang, terus saya pernah tuh dok dapat kasus kayak gitu, udah dipakai obatnya cuma 2 hari, antibiotik tetes, tapi habis itu dia nggak pakai lagi. Nah itu kan jadinya tidak tuntas pengobatannya. Usahakan tuntas pengobatannya supaya otitis atau radangnya tidak sampai melebihi 2 minggu, jadi bisa sembuh dengan baik gitu. Oke, Sobat PNG, jadi banyak sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini dari Dokter Sari yang semoga bermanfaat buat Sobat PNG ke depannya. Terima kasih banyak untuk Dokter Sari atas waktunya serta informasi yang sangat bermanfaat. Jadi Sobat PNG, saya izin untuk menyimpulkan lagi kalau jangan lupa menjaga kesehatan telinga, terus diingat ya untuk hindari kebiasaan mengorek telinga, terus tadi gunakan prinsip 60-60 untuk penggunaan earphone, terus waspadai juga gejala-gejala seperti penurunan pendengaran, telinga berair, terus nyeri telinga. Kalau misalnya ada gejala seperti itu, bisa langsung datang ke Fashiankes terdekat. Oke, sebelum kita akhiri, saya izin untuk menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli roti. Artinya, mari jaga kesehatan telinga kita agar pendengaran sehat sampai tua nanti. Sip. Baik, saya Dr. Anissa dan mewakili Dr. Sari juga, kami izin untuk undur diri. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Semoga Sobat PNG sehat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.